Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian jamaah salat Idul Adha yang saya hormati dan saya muliakan. Ini adalah waktu yang agung, bulan yang agung. Dan kita sekarang berada di hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'zamu li'ayyami 'indallahi yaumun nahar tsumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari an-nahar dan kemudian hari qar. Bagaimana tidak saudara-saudaraku sekalian, hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berbagai ibadah yang agung berupa salat Id, berkurban, zikir dan takbir, melempar jamratul aqabah, tawaf ifadah dan selainnya, di mana sebelumnya kemarin kita sudah disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Namun seiring dengan betapa agungnya hari ini saudara-saudaraku sekalian, banyak di antara kita yang bahkan masih tidak mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tidak mengenal keagungan Allah yang masih menjaga kita hingga hari ini. Tidak mengenal keagungan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi masing-masing dari kita waktu dan kesempatan untuk hidup. Tidak mengenal syariatnya yang mulia ini yang mampu mengantarkan kita kepada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahkan lebih seringnya kita malah merendahkan Allah, meremehkan Allah, bahkan tanpa kita sadari kita menghina Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menempatkan Allah lebih rendah dari manusia. Lihatlah, seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, informasi-informasi dunia yang sangat mudah kita gapai dalam genggaman tangan kita, kemudahan-kemudahan mendapatkan sarana-sarana untuk memuaskan hasrat dan keinginan kita, semua itu ternyata membuat kita lebih gampang untuk berbuat dosa, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Ketika tidak ada manusia yang melihat, kita berani untuk berbuat dosa. Tatkala kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, kita takut terlihat oleh mata-mata manusia, tetapi kita tidak takut terhadap Allah yang maha melihat, maha mengawasi segala gerak-gerik kita. Tanpa kita sadari, kita telah menempatkan Allah lebih rendah dari manusia. Kita telah menempatkan Allah lebih hina dari manusia. Lihatlah di zaman fitnah ini, ketika manusia tidak lagi mengagungkan Allah, Anda bisa melihat begitu banyak dari saudara-saudara kita, dari kaum muslimin pun mulai meremehkan syariat-syariat Allah, menganggap syariat-syariat Allah sudah tidak relevan lagi di zaman ini, dengan propaganda-propaganda kehidupan dunia barat, di mana kebebasan berekspresi menjadi kiblat bagi kehidupan mereka.
Akhirnya Anda melihat begitu mudahnya saudara-saudara kita mengikuti perilaku kehidupan orang-orang kafir. Mereka latah, mereka tidak lagi bisa dikenal dengan karakter Islamiahnya. Riba, judi online, perzinahan, menampakkan aurat secara terang-terangan, mencoreng dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Semuanya itu sudah menjadi kebiasaannya mendarah daging yang diadopsi dari ajaran-ajaran barat. Betullah yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'una sanana alladziina min qablikum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhala fi juhri dabbin la taba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob, lubang biawak, pasti kalian pun akan mengikuti mereka. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara? Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang Anda maksud itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah SAW berkata, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Inilah bukti saudara-saudaraku sekalian, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah semakin menipis. Kita tidak lagi mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal kita diperintah, kita diwajibkan untuk mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa ma qadarullahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kurangnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebabkan karena kelalaian kita dalam mengenal Allah yang menciptakan kita. Kelalaian kita menjadikan Allah sebagai tujuan akhir kita pada setiap sendi aktivitas kehidupan kita. Kelalaian orang tua dari mengenalkan anaknya tentang penciptanya. Kelalaian seorang suami dari mendidik istrinya. Kelalaian seorang istri mendidik anak-anaknya dan keluarganya tentang syariat-syariat Allah. Padahal di antara faktor terbesar yang mendukung kebahagiaan dan kesolehan hati seseorang adalah pengagungannya terhadap Allah Sang Khalik yang menciptakannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, tidak ada kebahagiaan, tidak pula kemenangan, tidak pula kesolehan ataupun kenikmatan bagi seorang hamba kecuali bila dia mengenal Allah yang menciptakan mereka dan beribadah kepadanya, dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sebagai tujuan akhir yang mereka cari dan inginkan. Dari sini saudara-saudaraku sekalian, kita bisa mengetahui betapa perlunya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena kadar pengagungan hati seseorang terhadap Allah berbanding lurus dengan kadar pengetahuannya tentang Allah. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan rombongan tawaran perang. Di tengah rombongan ini ada seorang ibu yang mencari-cari anak bayinya. Tatkala dia menemukan anak bayinya, ibu ini langsung bergembira. Dia memeluk erat anaknya, kemudian langsung menyusuinya dengan penuh rindu dan kasih sayang. Melihat pemandangan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apa menurut kalian ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Sahabat kemudian bertanya, demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Bagaimana mungkin seorang hamba tidak mengagungkan Allah kalau dia mengetahui ternyata kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, kadar pengagungan seorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya seukuran dengan kadar pengetahuannya tentang Allah. Orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling besar dan kuat pengagungannya terhadap Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, sampai di mana pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat keadaan kita ketika kita sedang melaksanakan sebuah ketaatan. Baik itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Apakah kita telah melaksanakan ketaatan itu dengan penuh harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takut terhadap ancamannya dan sangat menginginkan kebaikan yang ada di sisinya? Ataukah
ketaatan yang kita lakukan itu hanya sekedar kebiasaan yang kita kerjakan berulang-ulang setiap hari tanpa ada rasa apapun dan tanpa merasakan manfaatnya? Apakah ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa seolah-olah ada gunung di atas kita yang hampir menimpa kita? Ataukah kita malah merasa maksiat itu hanya seperti lalat yang hinggap di hidung, kemudian kita kibaskan seperti ini, lalat itu pergi? Ingatlah sabda Nabi SAW tentang perbedaannya orang yang beriman dan orang yang fajir. Kata beliau SAW, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun hatta tahta jabalin yakhafan yaqa' alaih. Sesungguhnya seorang mukmin itu memandang dosa-dosanya seperti seseorang yang sedang duduk di bawah sebuah gunung yang sangat besar. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadubabin maru ala anfi faqala bihi hakadha. Sedangkan orang-orang yang pendosa, orang-orang fajir melihat dosa-dosanya itu hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, tinggal dia kibaskan saja kemudian pergi. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita bisa mengetahui sampai di mana level pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan Allah akan terlihat dari sikapnya dalam bersegera menjalankan syariat-syariat Allah dan ketakutannya ketika dihadapkan dengan perbuatan dosa. Orang yang mengagungkan Allah akan dengan mudah menjalankan perintah Allah. Tatkala panggilan solat berkumandang, dia menghentikan segala aktivitasnya karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memanggilnya. Orang yang mengagungkan Allah akan dengan mudah meninggalkan perkara yang akan mendatangkan murkanya. Dia tahu bahwa hal tersebut akan menjadikannya lalai dari ketaatan, menjadikannya lemah dalam beribadah, dan hal tersebut akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hatinya. Maka dia segera menutup seluruh pintu-pintu yang membuatnya terperosok ke dalam dosa. Orang yang mengagungkan Allah, dia tidak akan melantarkan kewajibannya sebagai seorang hamba yang diamanahkan dengan tanggung jawab. Apakah dia seorang pemimpin negara? Apakah dia seorang pemimpin dalam rumah tangganya? Pemimpin bagi anak-anaknya di dalam rumah? Pemimpin di dalam perusahaannya? Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meremehkan sekecil apapun amalan yang bisa membuatnya Allah ridho kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga, walau dia bersedekah dengan senyuman sekalipun atau dengan hartanya. Dan orang yang mengagungkan Allah akan selalu berprasangka baik kepada Allah terhadap takdir yang mendatanginya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub." Dan demikianlah Allah perintah, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan. Maka saudara-saudaraku sekalian, mari kita jadikan momentum hari ini untuk kita membesarkan Allah dan mengagungkan segala tuntunan dan syariatnya. Dan cara mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar dan paling penting adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah, kita berarti menunaikan apa yang menjadi hak Allah sebagai Rabb kita. Nabi SAW bersabda, fa inna haqqallahu 'alal ibad an ya'budallaha wa la yusyriku bihi syai'an. Dan sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah adalah alasan kita diciptakan, yaitu menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Allah tidak butuh sekutu. Allah tidak butuh teman. Allah tidak membutuhkan perantara untuk mendengar dan menjawab permohonan-permohonan hamba-hambanya. Nabi SAW bersabda dalam hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i an syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan perbuatan syiriknya. Maka apabila Anda beribadah, beribadahlah hanya kepada Allah. Apabila Anda meminta, mintalah kepada Allah. Bahkan sampai hal kecil dan remeh sekalipun. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala pernah berkata, dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam solatnya semua kebutuhannya, sampai-sampai garam untuk adonannya dan tali kekang untuk kambingnya. Mentauhidkan Allah adalah sumber segala kebahagiaan.
sumber segala kesejahteraan, keberkahan dan keamanan sebuah negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bahkan tauhid adalah syarat keamanan suatu negeri. Bahkan tidak akan tercipta keamanan dalam suatu negeri tanpa membersihkan segala jenis kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Inilah yang tertanam dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga pada awal merintis Mekah beliau berdoa kepada Allah untuk keamanan negeri Mekah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya, "Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia." Yang mirisnya saudara-saudaraku sekalian dan sangat ironis, kita sangat mengharapkan keamanan di negeri kita ini, tetapi tauhid tidak dijadikan sebagai sesuatu yang prioritas. Tauhid tidak dijadikan sebagai materi dan esensi utama dakwah kepada manusia. Padahal para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka semua bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Yang terjadi adalah saudara-saudaraku sekalian, munculnya suara-suara untuk mengaburkan dakwah tauhid ini. Suara-suara di sebagian masjid-masjid menghimbau kepada penceramah yang akan berceramah untuk tidak menyinggung masalah tauhid, tidak menyinggung masalah kesyirikan, tidak menyinggung masalah bid'ah. Padahal kunci keselamatan pada sebuah negeri, kunci keamanan pada sebuah negeri adalah tauhid. Akhirnya merebak dan merajalelalah praktek-praktek syirikan yang sudah tidak bisa dibendung. Mengkeramatkan kuburan-kuburan para wali, beribadah dan meminta-minta di sana, mendatangi dukun, tukang sihir, mempercayai khurafat-khurafat, berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW sehingga menempatkan beliau lebih tinggi dari Allah, memakai jimat dan lain sebagainya. Belum lagi bermunculan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, menyesatkan manusia sehingga perkara yang sebenarnya buruk dianggap baik dan perkara yang baik dianggap buruk. Mereka adalah dai-dai yang menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Para dai yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengecoh banyak kaum muslimin. Tatkala Nabi SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras dan mengharamkan alat musik. Maka muncullah dai-dai yang banyak didengar oleh manusia, kemudian menghalalkan alat musik, bahkan menghina Allah dengan mengatakan Allah menurunkan surah musik. Atau muncul dai-dai yang mengatakan bahwa semua agama masuk surga. Padahal telah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Atau muncul dai-dai yang mengadakan ajaran-ajaran baru yang tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW dan menganggap perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik. Ini pada hakikatnya sebuah penghinaan terhadap Allah. Kenapa? Karena kalau didasarkan pada prasangka bahwa perbuatan ini dan perbuatan itu adalah baik, maka setiap orang bisa membuat ritual ibadahnya sendiri. Setiap orang bisa membuat syariat-syariat baru dalam agama. Kalau begitu, untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Dan ini pada hakikatnya adalah penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya, bahwa syariat ini pada hakikatnya belum sempurna.
Mereka ini adalah dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Inilah fenomena akhir zaman yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, ketika Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada beliau tentang keburukan. Ya Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah, kemudian Allah mendatangkan kebaikan, yaitu Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Beliau berkata, ya. Maka aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan? Maka beliau berkata, ya, tapi di dalamnya ada asap. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apa asapnya itu ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku dan menunjukkan manusia kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan mengingkarinya. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi? Beliau menjawab, ya, akan muncul para dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, maka mereka pun akan menjerumuskan ke dalam neraka. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka itu kepada kami. Maka Nabi SAW menjawab, mereka dari kulit-kulit kita, dari golongan-golongan kita, berbicara dengan bahasa kita. Maka Hudzaifah bertanya lagi, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku temui keadaan seperti itu? Beliau SAW menjawab, pegang erat-erat jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Maka aku bertanya, bagaimana kalau sudah tidak ada imam dan jamaah kaum muslimin? Beliau SAW menjawab, tinggalkan semua kelompok-kelompok sesat itu, walaupun engkau menggigit akar pohon sampai ajal mendatangimu. Saudara-saudaraku sekalian, dari dai-dai penyeru ke neraka jahanam inilah akhirnya syariat-syariat yang Allah turunkan menjadi kabur. Manusia bermudah-mudah di dalam perkara dosa, perkara bid'ah. Setiap sebuah perkara dianggap baik, maka langsung diamalkan, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Manusia berbondong-bondong meminta fatwa kepada mereka, akhirnya manusia disesatkan. Ingatlah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi alim ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'abta bighairi ilm fadallu wa'adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Maka tatkala ilmu telah pudar, manusia menjadi semakin sesat. Mereka semakin terjerumus ke dalam kubangan dosa yang lebih besar. Mereka akhirnya semakin jauh dari Allah. Mereka tidak lagi mengagungkan Allah. Allah tidak lagi diagungkan dengan syariat-syariatnya. Bahkan kata Nabi SAW, La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi seorang pun di muka bumi ini yang mengucapkan Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, mengagungkan Allah adalah sebuah harga mati yang wajib kita jalankan. Mengagungkan Allah berarti kita juga harus mengagungkan apa yang Allah turunkan dan mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Pelajarilah kandungan ilmu dan kebaikan yang terdapat padanya. Amalkan segala tuntunan dan syariatnya. Itulah jalan kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka jika datang kepada kalian petunjuk dan siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sangat sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza taba'i'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, kalian telah sibuk dengan perniagaan, berternak sapi, berdagang dan berniaga, telah ridho dengan pertanian dan kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan suatu kehinaan kepada kalian
dan Dia tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, tataplah kehidupan ini dengan tatapan seorang hamba yang memahami keagungan Rabb-Nya, pandangan seorang yang hatinya makmur dengan rasa takut kepadanya, dan penghayatan seorang hamba yang sangat menyadari bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman tarja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan sempurna terhadap segala yang telah mereka kerjakan, sedangkan sedikit mereka tidak dirugikan. Berbuat baiklah kepada sesama kaum muslimin pada hari yang agung ini, saudara-saudaraku sekalian, karena seorang mukmin adalah raga mukmin lainnya. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa taruhumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bisahiril humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hubungan kasih sayang dan rahmat dan sikap berlemah lembut di antara mereka bagaikan itu satu jasad. Apabila salah satu anggota tubuhnya mengeluh karena sakit, seluruh jasadnya akan turut merasakan keluhan itu dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Jangan lupa sertakan dalam doamu saudara-saudara kita yang ditindas, dibunuh secara brutal di Palestina, di Gaza, di Rafah dan di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan mereka dengan kalimat tauhid, mengampuni dosa-dosa mereka dan mengikhlaskan perjuangan dan amalan-amalan mereka. Jangan lupa sertakan dalam doamu kebaikan untuk pemimpin kita. Semoga Allah merahmatinya, mengampuninya dan memberikannya kebaikan di dunia dan di akhirat. Ingatlah bahwa Nabi SAW bersabda kepada kita, "Man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yaumil qiyamah wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullahu yaumil qiyamah." Siapa yang memuliakan sultan Allah di dunia, Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Namun barang siapa yang menghinakan sultan Allah di dunia, Allah akan menghinakannya pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan kebaikannya kepada kita semua dan mengukuhkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur dan saat kita berdiri di depannya mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.